pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Mencuri 10 motor, 2 orang spesialis pencurian motor di Kota Jayapura ditangkap polisi. Palsukan surat bebas COVID-19, 3 orang di Merauke ditangkap polisi. Kasus COVID-19 meningkat, Satgas akan batasi penerbangan komersial ke Merauke. Polisi tangkap 2 spesialis pencuri motor di Jalan Waena, Kota Jayapura. Usai menangkap 2 pelaku, polisi juga meringkus seorang penadah motor curian di kawasan Entrop, Jayapura Selatan. Polisi menyita 10 motor yang dijual pelaku. Kapolresta Jayapura AKBP Gustaf Urbinas mengatakan hasil curian dijual ke penadah sebesar 2 juta rupiah per unit. 2 orang pelaku yang saat itu belum diketahui identitasnya. Setelah itu kami menugaskan tim Charlie karena mereka sendiri memang peruntukan khusus tim khusus untuk curanmor. Mereka melakukan penyelidikan di seputaran Waena, mengamankan 2 orang yang diduga pelaku yang berinisial SA dan WS di salah satu gang samping pompa bensin Jalan Raya Waena. Dan kedua pelaku juga terlibat dalam 7 peristiwa curanmor di beberapa tempat lainnya. Terus kedua orang ini melakukan pencurian kendaraan bermotor. Awalnya keduanya berboncengan, kemudian menggunakan sepeda motor untuk berkeliling di sekitar wilayah Puria. Untuk mencari sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan atau depan rumah yang tidak terkunci stang. Setelah menemukan, kemudian mereka mengamati situasi sekitar. Saat sepi dan dirasa aman, barulah salah satu pelaku yang berinisial WS turun dari motor dan mendekati sasaran atau objek motor yang hendak dicuri. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP, ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara penadah dijerat dengan pasal 480 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 4 tahun. Polisi menghimbau warga yang kehilangan motor dapat mengecek motornya dengan membawa dokumen resmi ke Polresta Jayapura. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polres Mimika membeberkan ada 109 korban tewas dalam teror penembakan yang dilakukan kelompok separatis di Mimika. Polisi tangani 417 kasus penembakan sejak tahun 2009. Kapolres Mimika AKBP Era Adinata, korban meninggal dunia paling banyak terjadi pada tahun 2018, yaitu 35 orang, terdiri dari 5 prajurit, 5 polisi, dan 25 warga tewas ditembak kelompok separatis. Dari kejadian 2009 sampai 2020, sebelum KKB gabungan dari kelompok Leka dan kawan-kawan masuk ke Timika, kejadian penembakan Timika dilakukan oleh kelompok Kalikopi. Yang kita menjadikan target operasi adalah orang yang terlibat tindak pidana. Ya. Kita udah ada datanya semua, ya. Tentunya bukan hanya Iwaman saja yang kita amankan, namun ada beberapa kali kita mengamankan daripada anak buahnya, ya. Bulan ini tahun ini mungkin ada sekitar 6 yang kita sudah amankan dan kita proses. Ada yang kita tangkap, ya. Ada juga yang pada saat melawan kita tentunya lakukan penegakan hukumnya.
16 Agustus lalu, polisi berhasil menembak mati Hengki Wamang, pemimpin kelompok separatis bersenjata di wilayah Mimika. Hengki Wamang adalah pengganti Kelly Kwalik yang sebelumnya adalah pemimpin kelompok separatis wilayah Pegunungan Tengah Papua. Hengki Wamang merupakan orang paling dicari di Mimika karena telah menewaskan ratusan warga dan aparat. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Polisi menangkap 2 warga yang kedapatan membawa surat bebas COVID-19 palsu. Setelah memeriksa 2 warga, polisi dan Satgas COVID-19 mendatangi sebuah tempat fotokopi di Jalan Kuda Mati, Merauke. Dari tempat usaha fotokopi ini, polisi menyita puluhan surat bebas COVID-19 dan surat keluar masuk daerah yang tersimpan di dalam komputer maupun yang sudah siap dijual. Surat jalan SIKM semua dipalsukan. SKM-nya? SKM semua ada di sini lengkap ini. SKM darat semua dipalsukan. Barcode. Iya Mbak? Ya. Operatornya ya? Ya cuma saya disuruh Apa kerja? aja nih Ngetik ke sini. Oh, siapa yang nyuruh Pak? Siapa yang nyuruh? itu ada 3 orang di situ. 3 orang. Semua ada apa aja sini? Surat SKIKM apa lagi Mbak? Surat apa ini? Apa? COVID. Covid. Terus keterangan jalan. Nah, terus Itu saja. surat kesehatan juga ada? Kesehatan. Yang dari puskesmas COVID tadi? itu aja. Hah? Itu yang surat keterangan COVID itu aja. Yang itu aja itu. Sudah cetak banyak Mbak sini? Ya? Udah cetak banyak? Ya cuma ya ada berapa itu ya? Namanya beda-beda. Iya, Anda udah berapa hari itu? Cetaknya udah lama? Tanggal 18 Baik, malah. jadi yang dipalsukan itu setelah tadi ketahuan itu ada surat rapid test. Jadi surat rapid test, koordinator Hilux, perhubungan, kemudian sama SIKM keluar masuk. Semua ya? Ya, termasuk juga ada pemalsuan surat dari Tanah Merah. Menurut kami, karena itu capnya scan, bukan cap basah. Tetapi pengakuan mereka itu adalah surat keterangan ini didapat dari puskesmas. Kami berkoordinasi dengan Bapak Wakil Bupati. Beliau juga kalau memang itu menjadi data pemalsuan, ditahan, kemudian diproses. Beliau akan panggil hari ini mungkin Kepala Dinas Kesehatan untuk dipertanyakan. Karena prosesnya lama Pak, terus kita keberatan di ongkos Pak. Memang berapa dikenakan tarifnya kalau ngurus di posko itu? Di Puskesmas di Pemda itu 160 kalau rapid Pak. Oh gitu. Nah kalau di situ tadi kamu bayar berapa aja kalau setiap ngambil di situ? Di situ kita cuma hanya bisa supaya bisa cepat, terus kita bisa cuma 10.000 Pak. 10.000. Tapi banyak bawa KTP, siapa yang bawa banyak KTP itu? Yang bawa KTP banyak ke Kurang situ? tahu Pak. Saat ini Polres Merauke masih memeriksa 2 warga dan 1 karyawan usaha fotokopi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Diduga akan membentuk negara Republik Melanesia, 12 orang ditangkap polisi. Belasan orang tersebut ditangkap saat akan menggelar pelantikan pengurus organisasi negara Melanesia di Asrama Haji, Kota Raja, Kota Jayapura, Rabu kemarin. Polisi juga menyita sejumlah alat peraga dalam acara pelantikan pengurus organisasi negara Melanesia. Kapolresta Jayapura Kota AKBP Gustaf Urbinas mengatakan 12 orang tersebut diduga melakukan kegiatan yang menyimpang dari ideologi bangsa Indonesia. Ada kegiatan mereka menamakan dirinya Melanesia, Republik Melanesia. Nah, untuk itu seperti apa organisasi ini dan apa giatnya, 12 dan apa giatnya, ya. Yang informasinya mereka melakukan rapat dan akan melakukan pelantikan struktur terhadap organisasi itu. Apakah organisasi untuk membuat negara? Nah, nanti kita lihat, kita perlu melakukan interogasi, ya. Karena kegiatan-kegiatan ini kegiatan masyarakat kan tentunya tetap di dalam pengawasan pihak kepolisian, toh. Apalagi yang kan ini maksud dan tujuan serta hal lainnya. Juga mengidentifikasi daripada
12 orang ini. Nanti kalau sudah selesai, baru kita bisa pulangkan. Terus kita akan melakukan kajian terkait dengan kegiatan mereka terhadap unsur pidana, apakah ada yang menyalahi ataupun tidak. Begitu. Polisi masih memeriksa ke-12 orang tersebut, apakah memenuhi unsur melawan negara atau tidak. Jika terbukti bersalah, ke-12 orang itu akan dikenakan pasal makar dengan ancaman maksimal penjara 20 tahun. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.